warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dari SD 2 Kaliputu dan rekan saya Eva Yuliana Widyastuti dari SD Krama dan rekan saya Siti Nahari Solihah dari SD 2 Kaliputu. Kami akan melaksanakan tugas modul demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hidayah, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hidayah dan Bu Siti? Alhamdulillah Bu, sehat, senang Bu Eva. Bu Eva sendiri gimana? Alhamdulillah, saya dalam kondisi sehat. Pada kesempatan hari ini kita bertiga akan melakukan proses coaching ya Bu ya, di mana saya sendiri mohon izin saya akan melakukan proses pengamatan observasi tentang percakapan coaching yang akan Bu Hidayah sebagai coach dan Bu Siti sebagai coach lakukan pada kesempatan hari ini. Kemudian untuk Bu Hidayah sendiri, saya ingin menanyakan ini Bu, rubrik penilaian yang akan Bu Hidayah gunakan ini seperti apa ya Bu? Baik Bu, rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada proses coaching kali ini nanti indikatornya saya menggunakan alur pita Bu, di mana saya akan mulai menanyakan tujuan umum yang ingin dicapai oleh si kuaci, lalu mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksi dan komitmen atau tanggung jawab yang muncul dari ide atau potensi kuaci ini nanti Bu. Ya, kemudian untuk yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Hidayah kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, dalam kompetensi coaching itu kan ada presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Eva. Kemudian lagi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Hidayah observasi dan kembangkan Ya. dari coachingnya Bu Hidayah ini? Jadi dari beberapa kompetensi inti coaching tadi, lebih spesifiknya itu pada kompetensi mendengarkan aktif Bu Eva. Mendengarkan secara aktif ya Bu Ya, Hidayah. ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bu Hidayah kembangkan sendiri itu apa ya Bu? Ya, jadi dari kompetensi mendengarkan aktif ini nanti saya bisa menggali potensi dari si Waci Bu Siti yang sangat luar biasa nanti, yang masih terpendam bisa memunculkan ide-ide dan dari permasalahan tadi ya Bu ya. Kemudian nanti bisa dia berharapnya Bu Waci ini bisa memecahkan hambatan yang dihadapinya gitu Bu sebelum proses Bagus coaching sekali ini. indikator ketercapaian dari ide yang sudah beliau sampaikan ya. Di sini saya sebagai observer akan menyampaikan di mana pada tahap pra-supervisi ini saya akan menilai, mengamati dari kegiatan proses coaching yang Anda berdua laksanakan, apakah tidak dilakukan atau sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang poinnya paling tinggi ini Bu, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif dan kompetensi. Mungkin proses coachingnya bisa dimulai sekarang ya Bu ya. Bisa Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sepertinya kok ada yang ingin diceritakan pada saya ini Bu ya. Ya Bu, saya pengen curhat sama Bu. Oh, boleh. Kebetulan ini saya juga ada waktu senggang Bu, jadi bisalah mendengarkan curhatan dari Bu Siti dulu ini. Ya. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan pada siang ini? Ini loh Bu, di kelas-kelas itu ya saya laksanakan pembelajaran PAI itu ada menyambung huruf ya Bu ya. Di sini kok kebanyakan ada yang belum memahami tentang menyambung huruf gitu loh Bu ya. Seperti itu. Mungkin kelas 1 ya ada beberapa anak, apalagi kelas 2 sampai kelas 6 itu loh Bu ya. Ya, jadi masih ada beberapa siswanya Bu Siti yang belum bisa menyambung huruf hijaiyah gitu ya Bu ya. Lalu apa nih tujuan
tujuan yang ingin Bu Siti harapkan dari obrolan kita siang ini? Saya ingin murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa lah untuk memahami bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah, kemudian tulisannya, terus bisa dibaca apa tidak, seperti itu Bu Ija. Gitu ya Bu ya. Kalau lalu menurut Bu Siti nih, kira-kira apa penyebabnya anak tersebut itu kurang bisa dalam memahami dalam menyambung huruf hijaiyah Bu Siti? Mungkin saya jelaskan itu muridnya apa ya, belum memahami tapi tidak berani bertanya, seperti itu juga. Mungkin kurang latihan atau gimana, mungkin di rumah juga orang tuanya saya kasih PR apa menjelaskannya belum bisa gitu, mungkin seperti itu. Jadi anaknya waktu Bu Siti menjelaskan dia tidak mendengarkan, Mungkin terus bisa orang jadi, tuanya juga mungkin belum bisa, itu ya tadi Iya, menurut iya. Bu Siti menurut saya tidak bisa, belum bisa ngajari gitu Ngajari ya Bu mungkin ya, ya. Bu. Seperti itu ya Bu. Lalu apa ini rencana Bu Siti untuk mengatasi anak tersebut? Saya ingin pada saat pembelajaran BTK waktu khusus ya Bu, saya ingin memberikan latihan-latihan kepada siswa tersebut, mungkin dengan memberikan apa 2 soal atau berapa tentang penyambungan huruf hijaiyah dan memberikan apa itu bimbingan khusus kepada murid yang belum bisa, seperti itu Bu. Iya. Kalau di dalam rentang skala ini Bu Siti, Iya. posisinya Bu Siti itu berada di rentang berapa antara 1 sampai 10? Saya posisi 5, mungkin belum bisa menjelaskan pada siswa secara baik lah. Lalu Bu Siti ini ingin meningkatkan ke rentang berapa Bu? Mungkin posisi 8 atau 8 aja, gak berani tinggi-tinggi. Iya, bagus sekali ya Bu, tadi Bu Siti memberikan idenya, mau memberikan semacam tambahan gitu Iya. ya Bu pada pembelajaran PTK biar dia bisa lebih sering berlatih ya Iya. Bu ya. Bagus sekali dan semoga kemudian komitmennya Bu Siti terhadap rencana yang akan dilaksanakan ini apa Bu? Saya ingin apa itu ya, berikan latihan secara konsisten lah Bu. Dengan latihan-latihan itu mungkin anak bisa memahami, bisa berlatih dengan menyambung huruf hijaiyah, seperti itu. Kira-kira rencana itu bisa Bu Siti lakukan mulai kapan? Mungkin saya bisa lakukan pada waktu mulai pembelajaran BTK, mungkin saya bisa mulai. Berapa lama ya Bu? Ada Mungkin berapa hari lagi atau berapa minggu lagi? berapa ya, semingguan lah Bu. Semingguan ya Bu. Baik ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bu Siti rencanakan itu nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya Bu. Jadi dari obrolan kita yang panjang ini, apa nih yang sudah Bu Siti dapatkan? Ya, saya dapatkan dari tadi dengan apa murid-murid yang belum memahami cara menyambung huruf hijaiyah, saya mempunyai rencana memberikan latihan dan memberikan apa konseling khusus bagi murid yang belum bisa sama sekali, seperti itu Bu. Jadi gitu ya Bu, untuk memberikan semacam konseling Iya. untuk anak-anak khusus tadi ya Iya. Bu. Lalu sekarang gimana nih perasaannya Bu Siti setelah coaching ini? Saya merasa lega sudah bisa bercerita tentang apa ya, kesulitan dalam pembelajaran PAI, seperti itu Bu. Senang bisa curhat. Ya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dan tadi kan nanti bisa kita seminggu ke depan bisa ketemu lagi untuk Iya. bincang-bincang lagi untuk menceritakan gimana hasilnya Iya, ya Bu dari iya, rencananya Bu Siti Iya. nanti. Nah, sepertinya proses coaching ini sudah cukup ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, dari sesi percakapan coaching yang sudah Dida sebagai coach dan Bu Siti sebagai pelatih lakukan tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Dida ya. Ya Bu. Yang pertama, pada saat melakukan coaching tadi, apa yang sudah menurut Dida menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, alhamdulillah ya Bu, tadi pada proses coaching saya pada Bu Siti bisa berjalan lancar dan sudah
sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tadi Bu Siti sudah luar biasa mampu mengikuti alur percakapan dari kita dengan alur percakapan yang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi tadi sudah mengalir ya Bu. Bu Siti juga sudah luar biasa, sudah mampu menggali potensinya dalam mengatasi masalah tadi untuk masalah siswanya yang kurang bisa dalam menyambung huruf hijau ya. Jadi tadi juga sebagai coach sudah mampu mendengarkan secara aktif juga ya, apa yang sudah disampaikan kepada Bu Siti sebagai pelatih. Kemudian juga sudah dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing ide-ide kreatif dari Bu Siti ya. Kemudian dengan di sini saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya dari percakapan yang kedua tadi. Yang pertama tadi permasalahannya Bu Siti yaitu tentang murid yang belum memahami teknik menulis menyambung huruf hijaiyah ya. Kemudian rencananya Bu Siti akan melakukan semacam bimbingan secara khusus ya Bu. Kemudian mungkin konseling juga, entah nanti mungkin anaknya punya permasalahan atau apa yang mempengaruhi pola pembelajarannya gitu ya Bu ya. Kemudian solusinya dari Bu Siti, setiap ada pertemuan BTK dengan anak-anak, Bu Siti akan memberikan bimbingan itu. Dan latihan juga ya Bu ya. Kemudian untuk Bu Hida, kompetensi apa lagi ini Bu yang sekiranya ingin Bu Hida kembangkan setelah dari percakapan coaching tadi? Misalnya Bu Hida ingin apa ya yang ingin bisa lebih dikembangkan lagi? Ya, tadi dari apa yang sudah saya lakukan dari proses coaching sama Bu Siti tadi, awalnya saya fokus ke spesifik terkait dengan mendengarkan aktif ya Bu, dengan mendengarkan tadi Bu Siti. Lalu dari mendengarkan aktif itu saya itu mendapat pemantik bagi saya dalam rangka mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bisa bersifat terbuka untuk menggali potensi yang ada pada diri kewajiban saya tadi. Dari mengajukan pertanyaan berbobot itu akan menjadi fokus dari saya yang akan saya kembangkan lagi supaya nanti pada proses-proses selanjutnya dalam menjalankan coaching maupun tugas di sekolah dapat kita terapkan dengan baik pada siswa maupun rekan saya gitu Bu. Jadi dari mendengarkan aktif saya akan mengembangkan diri saya terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Jadi Bu Hida ingin lebih dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi. Iya benar sekali Bu, agar dapat memancing, memotivasi Bu Siti supaya dapat memunculkan ide-ide kreatifnya lebih banyak. Iya benar sekali Bu Eva. Bagus sekali ya sesi percakapan coaching pada kesempatan hari ini. Saya sendiri sebagai observer juga merasa ternyata percakapan coaching itu menyenangkan ya, karena saya lihat tadi dari suasana hati, raut wajah Bu Siti dan Bu Hida senang, ceria, tidak terbebani juga. Semoga apa yang sudah kita lakukan tadi dapat bermanfaat dan proses coaching ini tidak berhenti sampai di sini ya Bu, tentunya Bu, tetap berkelanjutan. Sekian akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti, Bu Eva. Siang Hida. Gimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Hida gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Eva, Bu Siti. Baik, pada siang ini kita akan melakukan proses coaching ya. Dan pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai pengamat atau observernya yang nantinya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti sebagai coach. Jadi mudah-mudahan nanti pada proses coaching ini pada poin-poin yang akan saya tanyakan sudah Bu Siti lakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah itu bagian dari rubrik penilaian saya. Kalau boleh tahu pada kesempatan kali ini coachingnya siapa Bu Siti? Bu Eva. Ya. Nah sekarang saya ingin menanyakan kepada
menanyakan kepada Bu Eva, nanti saya mengikuti alur tirta Bu Ida. Kalau alur tirta kan T-nya itu adalah tujuan, merupakan langkah menanyakan tujuan perencanaan apa yang ingin saya capai nanti. Kemudian I adalah identifikasi, yaitu kegiatan mengidentifikasi hal yang harus saya siapkan. Kemudian R adalah rencana yaitu menemukan hal-hal, menyusun, membantu keberhasilan dan dukungan yang diperlukan. Kemudian tanya yaitu tanggung jawab, membuat kesepakatan kapan akan melakukan sesi untuk refleksi. Seperti itu Bu Ida. Baik Bu Siti. Lalu apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi inti dari coaching sendiri itu ada, yaitu kehadiran penuh ya Bu Ida. Kemudian ada mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan secara berbobot. Seperti itu Bu Ida. Lalu dari 3 kompetensi tersebut secara spesifik yang ingin diobservasi apa? Nanti saya ingin itu mendengarkan secara aktif, seperti itu Bu. Jadi kompetensi inti coaching itu kan tadi ada 3 kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Iya, seperti itu Bu. Ya, jadi lebih spesifiknya itu. Jadi dari mendengarkan aktif ini nanti bisa menggali potensi dari coachingnya ya Bu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima Dan kasih Bu. ya, nanti saya juga mohon izin untuk mencatat apa yang saya lihat dan saya dengar dari proses coachingnya Bu Siti sama Bu Eva gitu ya Bu. Iya. Ya, jadi bisa dimulai sekarang? Ya, bisa Bu. Ya, silakan Bu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Selamat siang Bu Eva. Siang Bu Siti. Bagaimana perasaan Bu Eva hari ini? Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan Bu Siti lagi. Kita sengaja kumpul-kumpul seperti ini ya Bu Eva. Ada masalah apa sih Bu Eva? Ini loh Bu, saya mau cerita sedikit. Kemarin kan kita sempat membuat tugas dan guru pengendalian 2.3 Iya. kolaborasi Bu. Iya. Nah, setelah saya cek ternyata laptop saya itu kinerjanya kurang maksimal. Laptop saya lemot Bu. Jujur saya tuh bingung karena saya juga tidak terlalu memahami IT juga. Saya tanya juga alat kerjanya. Tahu-tahu ketika saya gunakan untuk merekam itu recordingnya tidak berfungsi. Saya coba tanya ke teman saya yang tahu, ke suami saya juga yang paham IT. Oh, mungkin itu ternyata ada aplikasi yang tidak suka. Atau bisa jadi mungkin karena laptopnya itu kebanyakan merekam Bu. Sudah berapa lama itu usia laptopnya? Itu lama Bu, udah dari 2016 Bu. Jadi sudah sekitar 7 tahunan ya Bu ya. Itu seusia pernikahan Bu Eva ya? Iya. Kemudian apa rencana Bu Eva untuk memperbaiki laptopnya Bu Eva? Insya Allah ini dalam waktu dekat saya berencana membawa laptop saya ke tempat reparasi Bu. Di daerah mana? Paling nanti saya bawa ke daerah ini 10 tahun nggak sempat terus ke arah utara itu ya Bu. Tahu-tahu ya, Kan ada toko kecil ya Bu. Kan di situ ada toko pramuka. Nah di sebelumnya itu ada toko tempat reparasi laptop, komputer, TV dan lain-lain seperti itu. Mungkin saya akan coba bawa ke sana. Itu jadi langganannya Bu Eva. Iya, itu yang punya kebetulan temannya suami Bu. Nanti kalau temannya malah nanti dapat diskonan atau dapat bonus Bisa ya. Kemudian Bu Eva, untuk apa itu tadi kan Bu Eva ingin menginstalkan atau memperbaiki ke reparasi ya. Untuk itu komitmen dari Bu Eva itu apa? Ini sementara langkah saya kan membawa laptop saya ke reparasi dulu. Mungkin nanti ada yang perlu diinstal ulang atau mungkin diperbarui aplikasinya atau mungkin ada aplikasi yang sekiranya berat mungkin harus dihapus atau bagaimana. Nanti saya tanyakan ke tukang reparasinya. Terus kemudian nanti kalau laptop saya sudah jadi,
ya saya harus bisa lebih menjaga lagi kondisi laptop itu, misalnya tidak mengecas lebih dari waktu yang ditentukan, atau mungkin ketika saya memindahkan foto atau video bisa saya pindahkan ke hard disk supaya memorinya tidak memberatkan kinerja laptop saya itu sendiri. Nanti di perawatan mau ya. Berarti komitmennya pada perawatan, itu berhati-hati ya menjalankan apa itu merawat laptopnya dari pengecasannya, kemudian menyimpan filenya itu nanti benar-benar dijaga ya. Iya benar-benar perhatikan nanti ya. Selanjutnya yang terakhir ya Bu, bagaimana sih perasaan Bu Eva saat saya coaching seperti ini? Alhamdulillah saya senang sekali ya bisa bercerita dengan Bu Siti, karena ketika saya bercerita tadi Bu Siti mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya jadi merasa Bu Siti itu benar-benar perhatian dengan masalah saya. Ya, terima kasih. Dan saya juga merasa tidak dihakimi. Banyak yang ada ketika kita bercerita, aku mau cerita nih, laptopku lemot loh. Terus tanggapannya, ya udah beli aja yang baru, kan gajinya banyak. Nah saya itu nggak suka Bu kalau ada yang seperti itu. Masalahnya kan bukan di laptop, nama-nama seperti itu. Jadi menjaga laptop itu supaya tetap bisa digunakan. Walaupun nanti misalnya dari tukang reparasinya, ya sudah mbak ini harus diperbarui, atau memang kalau bisa nanti laptopnya dijaga dengan baik ya, ya kan saya harapkan. Walaupun nanti tukang reparasinya bilang laptopnya udah nggak bisa diapa-apain, ini udah harus diperbarui, udah harus beli lagi. Sudah saya menyicil lah, beli lagi. Berarti itu nanti perasaannya Bu Eva sekarang saya coaching tenang karena tadi sudah bercerita panjang pendek sampai tadi mulai dari menginstalasi ke reparasi sampai menjaga perawatan dari komputer tadi ya Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Demikianlah percakapan coaching saya dengan Bu Eva. Bu Eva, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti. Baik, bagaimana Bu Siti tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Tadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Indikator pencapaian yaitu mendengarkan aktif ya Bu Eva, menggali potensi-potensi yang dimiliki sama Bu Eva untuk memecahkan solusi. Ya, jadi tadi yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur kita ya Bu, alur percakapannya. Sudah. Ya, dan melalui pengamatan tadi saya juga ingin menyampaikan catatan hasil observasi berdasarkan hasil prapercakapan di mana tadi permasalahan dari si Kuaci ini tentang peralatan laptopnya yang tidak bisa bekerja secara optimal ya Bu, dan rencana aslinya yang muncul dari ide Kuaci adalah dengan membawa laptop ke tempat servis laptop gitu ya. Sekarang dari proses coaching tadi yang sudah dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil 8 coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin mengembangkan tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot Bu Ida. Karena di mana pertanyaan itu nanti bisa menggali masalah-masalah dari coaching yang lebih mendalam lagi. Gitu. Jadi ke arah pengajuan pertanyaan yang berbobot supaya nanti bisa lebih menggali isi situasinya tadi ya Bu ya. Seperti ya, saya rasa itu yang akan menjadi fokus kedepannya. Bagus sekali ya Bu. Kita juga akan terus berusaha untuk lebih baik lagi dan lebih maksimal. Sepertinya bincang-bincang kita pada siang hari ini sudah cukup Bu Siti, Bu Eva. Nanti mungkin lain kali kita bisa melakukan coaching lagi di lain hari ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Siti, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.